Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas PPH pasal 4 ayat 2 bersama kelompok kita, yaitu saya sendiri Cila Aprilia, kemudian ada Halilah Fairus, ada Lydia Eka Handayani, ada Siti Hardala Serlina, dan terakhir ada Fikri Awal Ramdhani. Langsung aja ke pengertiannya. PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final adalah pajak penghasilan atas jenis-jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 bersifat final. Yang pertama ada penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan PP nomor 29 tahun 1996, JO PP nomor 5 tahun 2022 yang dibayarkan oleh bendahara dipotong dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Yang kedua, ada dari hadiah undian PP nomor 132 tahun 2000 yang dibayarkan oleh bendahara dipotong dengan tarif 25% dari jumlah bruto. 3. Penghasilan dari jasa konstruksi PP nomor 51 tahun 2008 yang dibayarkan oleh bendahara. Yang pertama dipotong dengan tarif laksana sebagai berikut. Yang pertama, 2% dari jumlah bruto untuk yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua, 4% dari jumlah bruto untuk tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga, 3% dari jumlah bruto yang memiliki kualifikasi menengah dan besar. Yang kedua, perencanaan dan pengawasan, yaitu 4% dari jumlah bruto untuk yang memiliki kualifikasi usaha. Yang keempat, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan PP nomor 48 tahun 1949, JO PP nomor 71 tahun 2008 yang dibayarkan oleh bendahara seperti yang pertama dipotong dengan tarif 5% dari jumlah bruto kecuali lebih dari 60 juta. Yang kedua dipotong dengan tarif 1% jumlah bruto khusus untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Lalu penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan PP nomor 29 tahun 1996, JO PP nomor 5 tahun 2002. Dasar hukumnya yaitu seperti yang pertama, peraturan pemerintah PP nomor 29 tahun 1996, JO PP nomor 5 tahun 2002. Yang kedua yaitu keputusan Menteri Keuangan nomor 394 KMK 4 tahun 1994, JO nomor 120 KMK 03 tahun 2002. Yang ketiga yaitu keputusan Dirjen Pajak Kep 50 PJ 1996 lalu Kep 227 PJ 2002. Oke, jadi sekarang kita masuk ke objek pajaknya nih. Nah, untuk objek pajaknya itu bisa berasal dari orang pribadi ataupun badan. Nah, penghasilan yang dihasilkan oleh orang pribadi ataupun badan yang berupa contohnya misalnya tanah terus disewakan, atau mungkin rumah toko, rumah susun, apartemen, toko, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, serta bangunan ataupun gedung industri, itu semua dikenakan pajak karena termasuk ke dalam objek pajak penyewaan tanah dan atau bangunan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke tarif pajaknya nih. Untuk tarif pajaknya sendiri itu di masing-masing objek sama aja nih, mulai dari orang pribadi, badan atau mungkin badan milik orang pribadi, itu ketiganya sama aja dikenakan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Nah, nilai persewaan ini apa sih? Untuk bruto nilai persewaan ini itu semua yang dibayarkan oleh penyewa dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan penyewaan gedung ataupun bangunan tersebut. Contohnya kayak misalnya termasuk juga biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya servis dan lain-lainnya, itu termasuk ke dalam bruto nilai persewaan. Kewajiban penyewa sebagai pemotong pajak, yaitu memotong PPH pada saat pembayaran atau terutangnya sewa dan memberikan bukti pemotongan PPH final. Terus menyetorkan PPH yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Terus melaporkan pemotongan atau penyetoran kepada kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
dengan laporan pemotongan atau penyetoran PPh atas persewaan dan bangunan yang dilampiri lembar ketiga SSP, terus lembar kedua bukti pemotongan. Terus kita lanjut ke penghasilan atas jasa konstruksi. PP nomor 51 2008. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerja konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Subjek pajak penyediaan jasa konstruksi yaitu wajib pajak dalam negeri, contohnya badan atau orang pribadi. Nah, jasa konstruksi ini juga masuk kategori PPh final, yaitu pasal 4 ayat 2. Nah, di sini kita lihat ada jasa pelaksanaan, ada jasa perencanaan dan pengawasan. Nah, terkait jasa pelaksanaan di sini memiliki kualifikasi usaha kecil. Ini adalah 2%. Kemudian memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar, tarifnya adalah 3%. Kemudian tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya adalah 4%. Nah, kemudian terkait dengan jasa perencanaan dan pengawasannya, ini di split ke memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 4%, tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya adalah 6%. Dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian dari nilai kontrak itu tidak termasuk PPN. Nah, kapan saat terutangnya? Nah, saat terutangnya adalah saat pembayaran atau penerimaan pembayaran. Nah, perhitungannya adalah PPh final, ini adalah tarif dikalikan dengan DPP. Nah, DPP ini adalah jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran yang merupakan bagian nilai kontrak, akan tetapi tidak termasuk PPN, jadi tidak include PPN di dalamnya. Jadi kalau diketahui di soal nilai 10 juta adalah include PPN, PPN-nya harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru itu menjadi dasar pengenaan pajaknya, tinggal dikalikan dengan tarif. Baik, bagaimana tata cara pemotongannya? PPh final atas jasa konstruksi ini dipotong oleh pengguna jasa. Jadi pengguna jasa inilah sebagai pemotong pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Jadi kriterianya dia harus menjadi pemotong pajak, baru dia berhak boleh memotong pajak. Nah, kode akun pajaknya berapa? Pada saat pembuatan e-billing untuk proses pembayaran. Itu adalah 411128 kode akun pajaknya. Kemudian kode jenis setorannya atau KJS-nya adalah 409. Nah, PPh final atas jasa konstruksi ini itu disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Jadi kalau dia bukan pemotong pajak, dia harus menyetor sendiri. Nah, kapan batas pembayarannya? Batas akhirnya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Jadi kalau dipotongnya pajak adalah tanggal 6 Desember 2021, maka batas bayarnya adalah 10 Januari 2022. Dalam hal PPh final di store sendiri, paling lambat di store tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau di store sendiri oleh si penyedia jasa, maka bukan tanggal 10 tetapi tanggal 15 pada bulan berikutnya. Kemudian kapan batas akhir lapornya? Tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau masanya Desember 2021, maka paling lambat lapornya adalah 20 Januari 2022. Nah, terkait bila mana di tanggal 20-nya adalah hari libur nasional, maka akan jatuh pada hari berikutnya, misalkan tanggal 21. Nah, di buku referensi kan ada ya pembayaran lewat tanggal 10. Nah, itu diasumsikan bahwa tanggal 10-nya adalah hari libur nasional. Kemudian di buku referensi perpajakan juga ada pelaporannya tanggal 21 atau 22. Nah, kalau sesuai aturan kan tanggal 20 ya, tetapi kan diasumsikan bahwa tanggal 21-22-nya ini adalah hari libur nasional, sehingga bisa dimundurkan ke tanggal berikutnya. Tetapi kalau tanggal 20-nya tidak hari libur nasional, ya paling lambat tetap tanggal 20. Jadi seperti itu.